Tajhizul mayit atau merawat mayit. Tajhizul mayit artinya merawat atau mengurus seseorang yang telah meninggal dunia. Sedangkan hukum merawat mayit adalah fardu kifayah jika orang yang mengetahui mayit tersebut lebih dari satu orang. Namun, jika hanya satu orang yang mengetahuinya, maka hukumnya adalah fardu ain. Dan hal-hal yang harus dilakukan kaum muslimin ketika dihadapkan pada kematian orang lain berkisar pada 4 hal. Yang pertama memandikan, kemudian mengkafani, mensolati, dan memakamkan. Catatan: bagi orang yang mati syahid dalam peperangan menegakkan agama Allah, maka yang wajib dilakukan hanyalah 2 hal, yaitu mengkafani dengan pakaian yang ia gunakan berperang. Apabila tidak mencukupi, maka ditambahkan dengan kain kafan sehingga dapat menutupi. Kemudian menguburkannya. Mayit bayi prematur atau bayi kluron, yaitu bayi yang lahir sebelum usia 6 bulan dalam kandungan, jika prematur telah berbentuk manusia namun tidak ada tanda-tanda kehidupan seperti menangis, menjerit, dan bergerak, maka kewajiban adalah memandikan, mengkafani, dan menguburkannya tanpa disolati. Sedangkan bayi yang hanya berupa segumpal darah atau daging disunahkan untuk mengkafani dan menguburkannya saja. Mayit kafir harbi, yaitu kafir yang memusuhi orang muslim, orang murtad, kafir zindik, orang yang berpura-pura memeluk Islam, tidak ada kewajiban apapun yang harus dilakukan. Karena bangkainya bila tidak dikubur akan menimbulkan bau busuk, maka wajib dikuburkan atau dibuang di hutan. Sedangkan mayit orang kafir yang tidak memusuhi orang muslim, maka dikafani dan dikuburkan saja. Memandikan mayit. Catatan: dalam memandikan mayit ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, haram melihat aurat mayit kecuali suami atau istri. Yang kedua, wajib memakai alas tangan ketika menyentuh auratnya. Yang ketiga, mayit dibaringkan di tempat yang agak tinggi atau dipangku oleh 3 atau 4 orang. Yang keempat, mayit dimandikan dalam keadaan tertutup semua anggota tubuhnya. Jika tidak mungkin, maka hanya auratnya saja yang ditutupi. Yang kelima, sunnah menutup wajah mayit dari awal sampai selesai. Dan yang keenam, sunnah memakai air dingin kecuali di saat cuaca dingin. Prosesi memandikan mayit. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam memandikan mayit adalah: yang pertama, orang-orang yang memandikan. Orang yang memandikan harus sejenis, kecuali masih ada ikatan mahram, suami istri, atau jika mayit adalah seorang anak kecil yang belum menimbulkan potensi syahwat. Orang yang lebih utama memandikan mayit laki-laki adalah ahli waris aswabah laki-laki, seperti ayah, kakek, anak laki-laki, dan yang lain. Dan bila mayitnya perempuan, maka yang lebih utama adalah perempuan yang masih memiliki hubungan kerabat. Orang yang memandikan dan orang yang membantunya adalah orang yang memiliki sifat amanah atau dapat dipercaya. Yang kedua, tempat memandikan, yaitu sepi, tertutup, dan tidak ada orang yang masuk selain yang bertugas. Bagi pentakziah dan yang tidak berkepentingan dalam pemandian, tidak ada anjuran untuk melihat si mayit. Apalagi orang lain yang bukan mahram, maka tidak diperkenankan untuk melihat. Ditaburi wangian, semisal dengan membakar dupa dan lain-lain. Sebelum mayit dibawa ke tempat pemandian, terlebih dahulu disediakan seperangkat alat mandi yang dibutuhkan, seperti daun bidara atau sabun yang diaduk dengan air bersih, air yang dicampur dengan sedikit kapur barus, handuk, kain penutup, siwak, sisir, kaos tangan, plastik wadah kotoran, masker, dupa wangi yang dibakar.
Dalam memandikan mayit ada beberapa cara atau kriteria. Yang pertama, kriteria batas mencukupi atau paling sedikit, yaitu dengan menggunakan 1 kali guyuran saja. Dan yang kedua, cara yang sempurna. Dalam kriteria ini ada 3 tingkatan, yaitu kesempurnaan tingkat rendah, kesempurnaan tingkat sedang, dan paling sempurna. Cara memandikan mayit dengan kriteria batas mencukupi. Setelah mayit berada di tempat pemandian, maka ikatan tali yang ada pada rahang, kedua tangan, dan kedua jempol mayit semuanya dilepaskan. Setelah itu, kemudian bajunya dilepaskan. Kalau memang sulit untuk melepaskan dengan cara biasa, maka dengan menggunakan gunting. Begitu juga celana mayit dilepaskan dengan kondisi mayit masih dalam keadaan tertutup kain. Dalam memandikan mayit dengan cara batas mencukupi ini, cukup dengan menggunakan 1 kali guyuran saja ke seluruh tubuh mayit. Kemudian hal-hal yang perlu dilakukan adalah setelah melepas baju dan celana mayit, kemudian yang harus dilakukan adalah menghilangkan najis yang ada pada tubuh mayit. Mengguyurkan air secara merata ke seluruh tubuh mayit. Catatan penting. Beberapa anggota yang tidak boleh dilalaikan dalam membasuh ketika memandikan. Yang pertama, lubang kemaluan perempuan, yaitu yang terkatup ketika berdiri khusus bagi perempuan yang sudah tidak perawan lagi, harus terkena basuhan air sampai pada tempat yang terbuka ketika jongkok. Yang kedua, lubang dubur, yaitu tempat terkatup ketika berdiri. Dan yang ketiga, sela-sela kulup atau kuncup dari kelamin laki-laki yang belum dikhitan. Yang keempat, lipatan-lipatan pada anggota badan seperti telinga. Yang kelima, menghilangkan sesuatu yang menempel pada anggota mayit yang bisa mencegah sampainya air, seperti solasi, cat, dan lain sebagainya. Ketika mengguyurkan air, maka yang bertugas memandikan berniat memandikan mayit, yaitu dengan bacaan nawaitul husla an hadzal mayyit. Niat saya memandikan mayit ini. Jika terdapat najis yang sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dihilangkan, seperti najis yang berada di bawah kuncup mayit, maka menurut Imam Ar-Romli, mayit tidak usah disolati. Namun menurut Imam Ibnu Hajar tetap disolati dengan bertayamum sebagai ganti dari anggota yang tidak bisa dibasuh itu, dan hukum najisnya dimakfu atau dimaafkan. Afuhu khairun wajum tertaji dauman idham Rabbuna al-hadi al-wadud fadluhu mil'ul wujud Afuhu khairun ترتجي دوما رضا ترتجي دوما رضا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الحي الرقيب يقبل العبد
العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود ترتجي دوما رضاه ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود ترتجي دوما رضاه ترتجي دوما رضاه. Cara memandikan mayit dengan cara atau kriteria kesempurnaan tingkat paling rendah. Dalam memandikan dengan kriteria ini,